Solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Belum mengatakan wa ana awal muslim. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Aku tidak mau selingkuh lagi kepadamu. Aku tidak mau hidup digerakkan oleh selainmu. Hanya engkau yang menggerakkan aku. Lalu berikutnya beliau mengatakan, wa bidzalika umirtu. Apapun amarmu, apapun keputusanmu, apapun perintahmu, wa bidzalika umirtu, wa ana awalul muslimin. Wa ana awalul muslim. Inilah awal aku menjadi seorang yang berserah diri. Wah, saya kalau baca surat Al-An'am tentang perjalanan Ibrahim itu luar biasa. Saya ingin jadi Ibrahim. Saya tidak mau cerita Ibrahim. Saya ingin learning to be, menjadi Ibrahim. Makanya Ibrahim sebelum sampai ke situ mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Setelah melihat semuanya, beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Keren banget. Keren sekali. Sayang sekali ya, Quran itu yang begitu luar biasa isinya. Hanya dibaca aja luar-luarnya. Ya, dibereskan cara bacanya. Kemudian dibagus-bagus suaranya. Tapi hudannya tidak kita ambil dari situ. Kalau itu dibawa ke dalam sholat. Waktu bilang ini wajah itu kita merasakan betul-betul wajah kita berhadapan dengan dia. Tidak berhadapan dengan selain dia. Makanya sholat itu sesuatu yang sangat asik. Karena kita merasakan nikmatnya. Rindu ingin sholat. Bahkan kita dalam sholat kita berani mengatakan, wa ana minal muslimin. Betul? Nabi Ibrahim aja hanya mengatakan, wa ana awalul muslimin. Beliau yang sudah begitu tingkat penyerahan dirinya pada Allah. Tidak mengatakan wa ana minal muslimin. Beliau mengatakan, wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku menjadi seorang yang tunduk patuh dan berserah diri kepada kamu. Asik ya, asik gak? Oke. Jadi muslim itu siapa sebetulnya? Tunduk patuh itu cirinya apa? Muslim itu adalah orang yang hidupnya sudah selaras dengan tarian kosmik semesta raya. Jadi semesta ini sebetulnya menari. Semesta ini punya tabuhan, punya gamelan sendiri. Sayang kita tidak ikut menari dengan tarian semesta. Kita melawan tarian semesta. Itu yang membuat kita menjadi lelah hidup kita. Maaf. Kita tidak ikut bersama tarian semesta. Gak ikut. Kita melawan. Kita mencengkram yang kita ingin. Kita menendang habis-habis yang tidak kita ingin. Padahal Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu. Padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Ikut kata Allah yang aku pilihkan buat kamu. Kamu tidak suka hari ini, tapi ini baik buat masa depan. Karena kita tidak suka hari ini, kita tolak. Kita tidak suka dengan pasangan, kita tolak. Padahal pasangan kita, itu yang terbaik pilihan Allah buat kita. Kemudian cari yang baru, gitu lagi. Cari yang baru, gitu lagi. Hancur lebur, anak jadi korban. Ego, pikiran gelap seperti itu. Jadi muslim itu yang sudah mampu menemukan rahasia sastra semesta. Yang sudah menemukan ibu dari segala pengetahuan. Muslim itu adalah manusia yang sudah menemukan sungai pengetahuan abadi. Yang mengalir dari masa ke masa. Muslim itu adalah manusia yang sudah menemukan wajah yang tak berwajah. Nama yang tak bernama. Suara yang tak bersuara. Rasa yang tanpa rasa. Kalau kalian belum menemukan itu, maaf, ngaku-ngaku aja. Muslim adalah manusia yang sudah mampu mendengar suara nurani dengan jelas dalam keheningan pikirannya. Berarti muslim itu adalah mereka yang sudah hening pikirannya. Kalau kita masih menghakimi orang, masih menganggap kita yang paling baik, merendahkan orang,
Padahal kita tidak pernah tahu siapa. Yang paling tahu diri kita saja kita tidak tahu. Bagaimana kita tahu orang? Itu bukan muslim. Jadi muslim adalah manusia yang sudah menemukan kebenaran di antara benar dan salah. Ini benar, ini salah. Di sini ada kebenaran. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan kasih sayang di antara kebencian dan kecintaan. Ini kebencian, ini kecintaan. Berdiri di tengah sebagai kasih sayang. Kalau kalian masih cinta ke sini, kongkok-kongkok ke sini, benci ke sini, menjelek-jelekan ini, bukan muslim. Orang yang punya kasih sayang tidak pernah memihak. Ini berperang. Ini berperang. Perang itu pasti benci dengan cinta. Dua-duanya kemelekatan. Dia di tengah. Dia menerima orang benci, dia menerima orang yang cinta. Apa adanya? Kasih sayang. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan ketenangan di antara keberanian dan ketakutan. Lihat saya. Ada orang yang sangat berani, ada orang yang sangat takut. Hati-hati, dua-duanya sangat berbahaya. Ketenangan itu ada di titik tengah antara keberanian dan ketakutan. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan keabadian di antara hidup dan mati. Ini hidup, ini mati. Dua-duanya berbahaya. Keabadian. Napas masuk, kita hidup. Napas keluar, kita mati. Sebetulnya kita itu sudah mengalami hidup mati saat ini. Ada jeda di antara napas masuk dan keluar. Di sini ada keabadian. Ingat, 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 ingat. Bahwa sebetulnya jiwa kita tuh abadi. Seabadi ilahi. Makanya temukan keabadian. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan kenetralan di antara positif dan negatif. Hati-hati. Positif bahaya, negatif bahaya. Netral. Netral. Jangan terjebak positif dan negatif. Karena positif dan negatif semua penilaian pikiran. Netral. Makanya lihat, atom mengajarkan proton yang positif dekat dengan neutron di inti atom. Elektron itu di kulit. Karena apa? Positif itu dekat dengan netral. Kalau kita netral, dekat dengan positif. Makanya orang lihat, yang netral tidak berpihak, positif-positif aja, happy-happy saja. Orang yang berpihak repot ya, mau pilpres aja musuh-musuhan. Yang netral tenang aja. Jadi muslim itu adalah orang yang sudah menemukan keheningan di antara keriuhan dan kesenyapan. Hati-hati hadirin. Senyap riuh, senyap riuh. Belum tentu hening tuh. Belum tentu dalam kesenyapan tidak ada suara tuh hening. Keheningan tuh di sini. Belum tentu dalam keriuhan juga tidak ada keheningan, kan hening di sini. Lihat saya semuanya. Orang yang sudah hebat kesadarannya. Mau senyap, mau ribut, dia tetap saja hening. Jadi muslim itu mereka yang sudah ada di titik tengah. Sudah moderat. Sudah moderat. Muslim itu adalah mereka yang sudah menemukan kelembutan di antara kasar dan halus. Ini kasar, ini halus, dua-duanya berbahaya. Menemukan kelembutan. Kelembutan selalu di titik tengah. Setelah saya jelaskan seperti ini, kira-kira ada yang harus diperbaiki enggak dengan kemusliman kita ini? Kita terlalu sibuk dengan baju luar. Kita terlalu sibuk dengan dandanan luar. Tapi kita tidak mendandani diri kita yang di dalam. Akibatnya apa? Kita ringkih. Ada masalah sedikit saja, wah sudah menjadi besar. Jadilah orang yang berguna. Jadi sekarang sudah ketangkap maknanya? Kebahagiaan bukanlah imbalan dari kebajikan. Kebahagiaan adalah kebajikan itu sendiri. Karena bahagia dia melakukan kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.